Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi, masih membahas tentang power supply SMPS ini. Sekarang kita di video ini akan membahas atau mengenal komponen yang biasa dipasang pada power supply SMPS ini. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang biasa dipasang pada power supply ini, serta kita akan membahas cara kerja power supply SMPS ini. Berikut tentang jalur-jalur tegangan. Saya akan terangkan secara simpel, secara general atau secara umum saja, tidak secara detail. Nah, untuk mempermudah bagi teman-teman, nanti saya juga akan besertakan skema jalur power supply ini agar mudah atau lebih mudah dipahami, jadi beserta gambar sambil saya menerangkan jalur-jalur tegangannya, kemananya perginya, dan seterusnya. Semua jenis power supply SMPS ini, seperti sudah saya katakan sebelumnya, mempunyai prinsip dan cara kerja yang sama. Jadi tak ada perbedaan antara SMPS 1 dengan SMPS yang lain. Bedanya cuma jumlah komponen aja. Saya akan membahas dari awal bagaimana cara kerja sebuah SMPS power supply ini dan mengenal komponennya. Kita akan membahas mulai dari colokan listrik ini. Ini adalah sumber awal tegangan masuk untuk menghidupkan atau mengaktifkan semua tegangan power supply ini. Kita mulai dari colokan listrik ini. Di rumah biasanya ada 2 colokan listrik. Kalau ini ada 3, ini yang di tengah ini ground. Kita balik saja seperti ini. Ini 2 titik. 2 ini adalah colokan listrik yang disebut fase dan satu lagi disebut netral. Saya akan sentuh ke salah satu jalur listrik ini. Perhatikan tesnya. Jika salah satu listrik PLN yang menyala ini, titik ini yang menyala ini disebut fase. Dan satu lagi yang tidak menyala ini disebut netral. Jadi AC atau listrik PLN ini yang menyala itu disebut fase dan yang tidak menyala itu netral. Nah, untuk yang tengahnya lupakan saja dulu, ini yang tengah ini adalah ground. Ini adalah sumber untuk menyalakan power supply ini. Ini adalah tegangan masih AC ya, masih PLN. Tegangannya 220. Kita akan bahas dulu yang jalur netral ini. Kita lupakan dulu yang fase ini. Perhatikan yang titik netral ini dari jalur AC ini. Nah, jalur AC ini ketika dicolokkan ke listrik, jalur netral ini akan menyambung ke fuse. Nah, di sini ke fuse ya. Saya pakai spidol seperti ini agar supaya jalurnya terlihat. Nah, fuse-nya itu seperti apa? Nah, fuse-nya itu kalau power supply ini kotak. Nah, ada 2 kaki. Akan disambung dengan fuse ini dengan simbol F. Kalau power supply lain yang umumnya menggunakan fuse itu seperti ini. Ini adalah fuse atau sekring. Nah, dari fuse atau fuse 2 kaki yang atau sekring itu dia akan tersambung ke yang namanya ini
Ini adalah namanya NTC atau simbolnya, tulisannya simbol abjadnya TH atau tiristor yang berwarna hijau ini. Warna bisa berbeda-beda ya di setiap power supply, itu tergantung. Dia akan menyambung lagi ke ini namanya kapasitor MKP yang kotak ini, ke kaki kapasitor MKP-nya, dua kaki ini. Nah, ini kakinya dua kotak, kaki kapasitor kotak tadi yang kuning. Dari sini dia akan berlanjut ke kaki ini, namanya adalah induktor atau lilitan atau koil. Koil adalah lilitan kawat seperti ini. Ini mempunyai 4 kaki. Nah, dari sini dia akan merambat ke salah satu kaki yang ada di induktor ini, di lilitan ini. Nah, ini kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kakinya di sini. Nah, di sini dia akan mengeluarkan lagi tegangannya di kaki berikutnya, itu di sini. Nah, dia di sini akan mengeluarkan lagi. Lalu dari sini dia akan terus maju menuju kaki dua tengah ini dua kaki yang tengah ini, 4 kaki. Ya, masuk akan ke sini, ke kaki tengah. Dioda bridge ini namanya, atau dioda jembatan, atau dioda sisir. Oke, sekali lagi. Mulai dari sini ya. Ini kaki netral ini, dia akan masuk ke sini melalui fuse. Fuse masuk lagi, menyambung lagi ke kaki NTC. Dari kaki NTC disalurkan lagi menuju kapasitor MKP ini yang kuning. Yang kuning ini. Dari sini maju lagi terus ke kaki salah satu kaki induktor atau lilitan koil ini. Dia akan keluarkan lagi di sini. Jadi maju di kakinya di sini, dia akan dikeluarkan di sini. Terus dia disalurkan ke kaki tengah dioda bridge. Nah, bentuknya dioda bridge itu seperti ini. Begitupun yang ada tegangannya AC tadi, disebut fase. Sama jalurnya dari sini. Dia akan masuk ke sini. Nah, ini adalah jalur fase tadi, dia masuk ke kaki yang ada di induktor atau lilitan ini. Oke. Seperti ini, masuk ke kaki induktor ini. Dia menyeberang lalu masuk di sini, dia akan dikeluarkan lagi dan disalurkan sama ke kaki tengah, cuman yang satu lagi kaki tengahnya, bukan kaki tengah yang sama dioda bridge ini. Nah, ini sebelah sini. Kalau yang tadi netral itu sebelah sini. Ini dua kaki yang terpisah ya. Di sini tegangannya masih AC atau masih 220 tegangan PLN. Nah, dari sini tegangan 220 volt AC ini akan dirubah atau dikonversi oleh dioda ini, dioda bridge ini, dioda sisir ini menjadi tegangan DC. Nah, dikeluarkannya di mana? Nah, di sini di kaki paling atas dan bawah ini. Kaki kalau begini posisinya seperti ini, kaki kiri dan kaki kanan ini. Ini masih kaki dioda bridge, jadi ada 4 kakinya ya. Ini masuk tegangan AC ke tengah ini 220, lalu dikeluarkan dan dirubah sudah menjadi tegangan DC oleh dioda ini.
oleh dioda ini dikonversi, dirubah menjadi tegangan DC. Tegangannya 300 volt DC ke atas. Jadi cukup besar tegangannya 300 volt DC. Nah, dari sini perhatikan tegangan DC itu negatif dan positif. Dia masuk ke tengah tadi seperti tadi, lalu keluar menjadi tegangan DC menjadi tegangan positif dan negatif, besarnya 300 volt. Nah, ini adalah positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif ya. Kita bisa lihat tegangannya di sini positif dan cirinya adalah coakan ini. Ini adalah di bawahnya kaki positif. Di sini pun ada lambangnya positif dan sebelah paling kanan di sini adalah negatif. Setelah berubah menjadi tegangan DC 300 volt ini, tegangan positifnya akan mengalir ke elko besar ini. Tegangan yang ada di dioda bridge atau dioda jembatan ini, dua kaki tengahnya itu adalah AC ya, dan kaki paling kanan dan kirinya itu adalah DC. Kita ukur yang tengah dulu, apakah ini masih AC? Kita akan buktikan, kita akan ukur. Perhatikan tester. Nah, terukur 227, jadi tegangan listrik di rumah saya itu 227 atau 226. Idealnya adalah 220 tegangan listrik yang ada di rumah. Jika dibalik seperti ini tetap sama 223 atau 220 ke atas lah pokoknya. Nah, berarti normal. Nah, sekarang tegangan DC-nya seperti saya sudah bilang, AC ini sudah dirubah oleh dioda bridge ini menjadi 330, menjadi 300 lebih lah tegangan DC. Kita pindahkan ke mode DC. DC ini yang 1000 ini. Oke, perhatikan jarum positif tester ke kaki positif dioda dan jarum negatif tester ke kaki negatif dioda. Perhatikan. Oke, terukur 300 volt lebih. Ini sudah DC ya. 315 terukur. Nah, 300 volt DC. Nah, jika dibalik pun tegangannya akan sama. Terukur 330. Jika dibalik seperti ini probe tester atau jarum testernya. Tetapi jika terbalik mengukurnya akan terbaca negatif di sini. Nah, perhatikan terukur minus 316. Jadi tak apa-apa ya teman-teman, jika pun terbalik mengukur tegangan DC itu tidak akan meledak atau tidak akan rusak testernya. Nah, dari kaki positif dan negatif dioda tadi akan mengalir ke kaki negatif dan positif elko besar ini. Ya. Di sini tegangannya sama, belum berubah, masih seperti tegangan dioda kaki dioda yang tadi. Kita akan coba di sini tegangan elko besar ini. Kita akan tes. Oke, kita akan ukur tegangan yang ada di elko tadi, di kaki elko tadi. Perhatikan, positif ke positif, kaki positif, negatif ke kaki negatif. Nah, ini kaki positif elko di sini, kaki negatifnya ada di sini. Perhatikan, masih terukur 315, jadi belum berubah. Jikapun dibalik sama minus 300. Nah, seperti ini. Jangan sampai bersentuhan ya antara jarum hitam jam dan merah ini. Minus, oke.
Terakhir, kaki aku ini tegangannya ada 300